Tuh. Son manyane. Son manyane. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Mutiara Iwana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Berikut video pembelajaran saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan Al-Quran, doa, dan Indonesia Raya. Silakan, Afif. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, buka Qurannya, surat Al-Waqiah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah wa ashabul mas'amah Bergerak, mulai. Bergerak selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Rayaku, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Kalau gitu Ibu mau absen dulu. Afif, Hadir, Bu. Ahmad Adli, Hadir, Bu. Ainun, Dimas, Hadir, Bu. Naura, hadir. Made, Hadir, Bu. Pia, Vivian. Sakit apa Vivian? Sakit, Bu. Ada suratnya ya? Ada. Ada, Bu. Kalau gitu kita doakan Vivian semoga cepat sembuh biar bisa bergabung dengan kita lagi mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke, sebelum kita masuk materi, kita akan melakukan ice breaking dulu ya, Nak. Untuk memompa semangat kalian, semuanya silakan berdiri. 5, 4, 3, 2
Ya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini tentang laporan keuangan perusahaan jasa, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Neraca saldo. Ya, masih pada ingat ya? Minggu lalu kita belajar tentang neraca saldo. Ada nggak yang bisa ngejelasin neraca saldo itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Saya Bu. Ya, silakan coba. Jadi neraca saldo itu adalah lembar kerja yang disiapkan secara manual oleh sistem akuntansi yang menampilkan seluruh akun-akun pada buku besar di akhir periode. Nah, neraca saldo ini berfungsi untuk menguji kebenaran pada sisi debit dan sisi kredit seluruh akun-akun di buku besar pada akhir periode. Iya, berikan aplaus buat teman-teman. Jadi neraca saldo itu fungsinya untuk mengetahui keseimbangan antara debit dan kreditnya ya. Nah, jadi kita udah bisa ya melanjutin ke laporan keuangan perusahaan jasa. Oke, kalau gitu sekarang silakan kalian amati dan perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan semuanya melihat ke layar ya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materinya, akan Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk kalian itu agar bisa menjelaskan pengertian laporan keuangan perusahaan jasa dengan benar, dan kalian juga yang kedua diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa dengan benar. Yang ketiga, mampu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan dengan benar. Yang selanjutnya mampu membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca dengan benar. Lalu laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4. Yang pertama yaitu dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga andal, dan yang terakhir dapat dibandingkan. Selanjutnya, jenis laporan keuangan ada 3. Tadi di awal di tujuan pembelajaran sudah disampaikan bahwa laporan keuangan itu terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan laba rugi itu apa sih? Laporan laba rugi adalah suatu bagian periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Selanjutnya yang kedua, laporan perubahan modal adalah suatu laporan atau informasi yang menggambarkan perubahan yang terjadi atas ekuitas pada suatu periode. Dan yang terakhir neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Nah, yang pertama tadi kan ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu ada 2 jenisnya, ada bentuk single step dan ada bentuk multiple step. Yang kedua, laporan perubahan modal, dia cuma ada 1 bentuk. Yang ketiga, neraca juga ada 2, sama dengan laporan laba rugi. Yang pertama bentuk akun atau kontrol, yang kedua bentuk laporan atau report form. Selanjutnya, komponen laba rugi. Yang pertama pendapatan, yaitu semua pendapatan yang diperoleh selama 1 periode akuntansi. Sedangkan yang kedua yaitu beban. Beban yaitu semua beban dan biaya yang dikeluarkan selama 1 periode. Selanjutnya komponen laporan perubahan modal ada 3. Yang pertama apa? Ekuitas awal yaitu modal yang ditanam pada awal periode akuntansi. Yang kedua saldo laba rugi. Yang ketiga
Pengambilan pribadi atau ribe. Yang ketiga neraca, ada 3 juga. Yang pertama ada aset. Ada aset itu terdiri dari apa aja? Aset lancar, investasi, tidak berwujud dan lain-lain. Yang kedua kewajiban atau liabilitas terdiri dari kewajiban lancar atau jangka pendek atau kewajiban jangka panjang dan lain-lain. Dan yang terakhir ada ekuitas atau modal. Selanjutnya ini adalah contoh format laporan laba rugi. Ya, jadi konsultan Ahmad laporan laba rugi ada tanggalnya per 31 Desember. Di sini tulis pendapatannya berapa, apa aja, terus bebannya ada apa aja, di total, lalu dikurangin, timbullah laba bersih sebesar 900.000 rupiah. Gitu ya. Selanjutnya ini ada contoh laporan perubahan modal konsultan Ahmad per 31 Desember. Jangan lupa tanggal selalu ditulis. Modal Tuan Ahmad di 1 Januari 2021 sebesar 9 juta rupiah. Terus labanya tadi udah dapat di laporan laba rugi 900.000 rupiah. Nah, privenya ada 400.000. Laba dikurang prive sama dengan 500.000. Jadi total modalnya sebesar 9.500.000. 9 juta ditambahkan dengan 500. Gitu ya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Afif. Tujuan dari laporan keuangan apa sih, Bu? Ada nggak yang bisa jawab pertanyaan Afif? Apa sih, Bu, tujuan dari laporan keuangan? Udah nggak sabar deh jawab. Silakan jawab. Iya, silakan jawab. Jadi tujuannya itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan aruskah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Ya, silakan Naura. kenapa sih harus ada laporan keuangan dari sebuah perusahaan? Ada nggak teman-teman yang bisa menjawab kenapa sih harus ada laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan? Ada? Novela, silakan. Karena dalam laporan keuangan menjadi sebuah acuan untuk mengambil sebuah keputusan sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnisnya. Kalau gitu Ibu sekarang akan membagikan kelompok karena kita jumlah siswanya sekitar 30 orang ya. Jadi akan Ibu bagikan kelompok sebanyak 5 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Langsung Ibu bagi aja ya. Yang pertama kelompok 1 Naura, Afif, Rio, Made dengan Vio. Terus yang kelompok 2 ini ada Vivian, terus Ahmad Kadri, Adel, siapa ya? Clarissa dengan Viola.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh saya, Dimas Sidana. Saya Dimas Arwibowo. Saya Suci Nurmatia. Saya Radia Sofita. Saya Rio Gunawan. Mulai, saudara. Laporan keuangan. Dapat dilihat di sini di dalam laporan laba rugi yang sudah kami kerjakan bahwa di situ ada pendapatan asli senilai Rp14.500. Lalu ada beban sewa senilai 1 juta, ada beban iklan dan beban iklan Rp500.000 dan beban listrik Rp560.000. Jika semua dijumlahkan, maka perusahaan tersebut atau lalu iklan ini dapat mendapatkan laba senilai Rp5.120.500. Gimana? Kelompok lain jawabannya kalau udah sama, benar atau salah? Benar. Udah sama semua ya? Sama. Silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kami. Perkenalkan, nama saya Nabila J. Salsabila. Perkenalkan, nama saya Tiara Septiani. Perkenalkan, nama saya Alexandra Primadona. Perkenalkan, nama saya Tia Zahra. Saya Naula Sulmania Putri.
Sekuritas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 untuk perusahaan Waldo Shulin. Modal awalnya Nyalinda 57.680.000. Labanya 5.130.500. Tidak mengambil prive, dikurang kenaikan modal 5.120.500. Modal akhirnya Nyalinda adalah 62.800.500. Apakah ada yang ingin tanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanya? Sudah cukup? Jawabannya benar? Benar. Udah sama semua ya? Silakan ditutup kelompok 2, kelompok 5. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sekarang kalian kumpulkan dulu LKPD-nya, lembar kerjanya yang tadi sudah dikerjakan. Ya. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita semua sudah mempelajari tentang jenis laporan keuangan, tentang bentuknya, tentang cara menghitungnya, dan kita juga sudah belajar kelompok tadi, sudah presentasi juga semuanya. Terakhir, sebelum Ibu lanjut, adakah yang diantara kalian yang bisa memberikan kesimpulan? Hai Bu. Silakan Alia. Jadi laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas yang dilakukan dalam periode tertentu. Oke, terima kasih anak-anak karena kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat aktif dan kooperatif. Selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi ya, seperti biasa. Kita akan melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizizz untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, Ibu akan men-share linknya ke grup. Silakan kalian cek handphonenya masing-masing ya. Oke, linknya sudah Ibu bagikan di grup, sudah kalian baca. Silakan kalian join ya. Silakan dikerjakan. Itu kurang lebih ada 20 soal yang harus kalian kerjakan selama 20 menit waktunya. Jadi dari jam 10 sampai jam 10.20. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya, sudah 20 menit kita mengerjakan soal di Quizizz-nya. Ini nilainya sudah keluar 3 besar. Yang ketiga itu ada Afif, yang kedua Naura, dan yang pertama Vio. Berikan aplaus untuk ketiga teman kita. Baik, kalau gitu sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang materi jurnal penutup.
Nah, silakan kalian cari di buku paket itu materi tentang jurnal penutup, kalian baca-baca dulu. Nanti minggu depan kita akan belajar bersama-sama kembali di kelas untuk membahas jurnal penutup. Gimana hari ini kalian belajarnya? Senang nggak? Senang ya? Dengan metode yang seperti ini, metode diskusi, kalian saling bertukar pikiran, lalu kalian presentasi dan tanya jawab gitu ya. Kalian lebih senang ya menggunakan metode yang seperti ini? Kalau gitu alhamdulillah. Apa kira-kira ada yang masih kurang atau kalian belum pahami dari materi yang sudah Ibu sampaikan, dari materi yang sudah kalian pelajari? Apa kira-kira masih ada yang ingin kalian tanyakan yang belum mengerti gitu? Ada? Enggak ada, Bu. Cukup? Cukup. Kalau cukup, oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Kalau gitu untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama. Ibu persilakan kepada ketua kelas, Afif silakan dipimpin doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.